Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, 5 tahun menikah, rumah tangga Rina Nose dan Josie makin terlihat harmonis meski keduanya memutuskan untuk child free atau tidak memiliki anak. Keputusan Rina untuk child free memang bukan keputusan mendadak, melainkan sudah dipikirkan secara matang dan sudah diskusi panjang dengan Josie. Keputusan Rina untuk child free memang dianggap tak lazim. Pasalnya, biasanya pasangan yang menikah justru ingin segera memiliki keturunan. Benarkah lantaran kondisi mental yang tak stabil menjadi alasan Rina untuk child free? Karena gimana? Ya, yang kedua itu apa namanya? Menikmati, enjoy life aja. Kalau misalnya tiba-tiba ya something changes in our pola pikir, ya siapa tahu, nggak tahu juga. Karena kita dalam kondisi sekarang nggak ada anak, terus kondisi kita yang bisa melakukan apapun bareng, karena kita nggak ngerasa ada masalah. Jadi nggak ada anak ya, jadi nggak masalah gitu. Kecuali kalau untuk orang-orang yang mungkin nggak ada anak sedih, nggak ada anak kepikiran gimana, apa gua mandul, apa gua apa. Nah itu kecuali buat orang-orang itu yang memang harus ada, berarti kan ada tuntutan untuk kehadiran buah hati. Kita tuh sebenarnya gini, kalaupun ada juga nggak apa-apa, cuman kita tuh selalu diskusi dulu kan sebelumnya. Ini kondisi dia tuh tahu banget kondisi mental aku gimana gitu. Jadi dan kita selalu komunikasi juga, selalu diskusi gitu, apa-apa tuh selalu diskusi bahwa dalam kondisi aku di kondisi-kondisi tertentu aku tuh akan keluar perilaku-perilaku yang buruk gitu. Nah, aku nggak mau hal itu nanti entah nurun gen itu ke anak aku atau bisa jadi mempengaruhi nanti tumbuh kembang anak, mentalnya akan gimana, takut gitu, takut aja. Ya, keputusan Rina memang sempat dipertanyakan oleh keluarga Josie yang sebenarnya sangat mengharapkan Josie untuk memiliki anak. Namun Rina dan suami berusaha memberikan pengertian hingga akhirnya mendukung keputusan mereka. Lantas seperti apa dukungan Josie terhadap keputusan Rina untuk tak memiliki anak? Awalnya sempat dari keluarga suami memang mengharapkan. Nah, cuman hal-hal gini kan memang perlu dijelaskan gitu. Jadi aku menjelaskan dulu kondisi akunya kayak gimana dan akhirnya sudah sepakat gitu. Kalau dari keluarga aku kan, keluarga aku udah tahu sendiri aku gimana gitu. Jadi ya gimana kalau ibaratnya kayak gini, kalau nggak ada gimana ya nggak masalah gitu. Akhirnya gitu, supportnya ya 100% udah, sama seperti orang-orang terdekat di rumahku. Jadi memang udah nggak bisa terpisahkan seperti itu. Gimana ya? Ya aku support aja mentally, physically, nutritionally, pakai nutrisi. Dan aku masak. Apalagi sama itu aja. Apalagi body, mind, and soul. Yes. Bagi pasangan ini, ketidakhadiran seorang anak dalam pernikahan tak lantas mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Rina pun rupanya sangat beruntung mendapatkan suami yang satu frekuensi dan begitu perhatian dengan dirinya yang kondisi mentalnya kadang berubah-ubah. Lantas benarkah Josie yang selalu menyiapkan kebutuhan Rina? Yang ngelihatnya ya udah bukan kelihatan lagi, udah kerasa itu mah ya. Jadi dia tuh bukan cuman hadir aja gitu, tapi memang supportnya segala hal dari mulai. Jadi kalau mau pergi tuh dia yang nyiapin semuanya. Jadi aku tinggal tahu beres gitu. Nanti tahu-tahu dia udah nyiapin banyak hal. Terus kalau misalnya aku capek, dia tuh tahu aku gitu. Jadi misalnya kalau dia lagi capek, dia udah ngantuk, kondisi mentalnya akan gimana, dia nggak akan ganggu.
Ya, komunikasi seolah menjadi kunci keharmonisan pernikahan mereka. Keduanya memang selalu berusaha untuk saling terbuka dalam hal apapun. Tak hanya itu, Rina dan Josie juga memiliki bahasa random yang hanya dimengerti oleh keduanya. Benarkah Josie kini juga memiliki sifat humoris yang tinggi? Kalau kita di rumah sering pakai kata atau kata-katanya sendiri, just random aja, tapi kita mengerti maksud apa kalau kita bilang kayak gitu. Misalnya apa ya? Aku misalnya nanya sama dia, Hani, butuh beli apa? Ya belum beli bah. Gitu pulai? Bapak? Gitu. Serandom itu. Nggak ada penonton kan, maksudnya bukan ngelawak ya, tapi gitu ngobrol gitu aja tiba-tiba, oh tak kapalek gitu, gitu terus oh udah gue bakal udah tapi jadi ya udah gitu aja. Iya kayak gitu. Di tempat berbeda, banyak cara yang dilakukan pemain mencintaimu sekali lagi untuk menghilangkan rasa bosan saat break syuting. Seperti yang dilakukan Malida Dinda, Ruli, serta Irsan Adira atau yang akrab disapa Adirasan yang memilih live di media sosial untuk berinteraksi dengan para fansnya. Lucunya, Malida yang memerankan tokoh Widya berbicara menggunakan logat Jawa. Lantas benarkah ketiganya mendapatkan gift dari para fans? Nah, ada mereka loh di sini. Aku sampai duduk-duduk loh ini. Kita komunikasinya lewat sosmed. Betul, karena kebetulan ini Mas Bo dan The Rangers ini lagi viral ya. Jadi mereka tuh tidak mau kalau langsung ketemu gitu, kecuali kayak gini. Kebetulan hari ini iya, biasanya kita lebih ke panjat rambutan ya. Kan lagi musim rambutan ya. Dapat gift apa guys? Aku tadi udah dapat ini mawar. Absen aja belum ada. Ayolah kompak. Ya, Malida, Ruli, dan Adi juga terlihat asyik membacakan komenan para fans. Dan rata-rata komentar fans ini lucu-lucu. Bahkan ada fans yang berkomentar untuk meminta Widya membayar hutang ke Bowo. Lantas seperti apa ya reaksi Ruli yang memerankan tokoh Bowo saat diminta untuk membayar hutang? Dia suruh lunasin utang ke Mas Bowo. Astaga, siapa itu yang ngomong ya pusat 3 kali? Begitu ya. Kita ada janjian ya. Please, tidak boleh please. Mas Bo passwordnya. Wow, Ciloko, Dewit. Masa banyak yang bilang Mas Bowo punya utang tuh. Mas Bo bayar utangnya terus ini kan hutang-hutang. Tak hanya live, ketiganya pun mengikuti tren di sosmed We Listen and We Don't Judge Challenge. Kira-kira apa ya curhatan Widya tentang Bowo? We listen and we don't judge. Widya tuh gak suka banget sama cowok yang tukang ngutang. Luar biasa. Itu memang harus dipertahankan. Betul. Bowo itu suka cewek yang bisa menerima dia apa adanya. Bisa kok. Hah? Bagus. Apapun rintangan hidupnya dia bisa menerimanya. Kecuali kalau dia punya utang. No don't judge. Maaf. Nah itu harapannya Bowo seperti itu.